Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama gue Aryo Pratomo atau Ed Shegario. Hari ini gue akan ngobrol tentang sesuatu yang menyelamatkan hidup gue selama pandemi ini. Wah, lebay ya. Alright, selama pandemi ini salah satu kegiatan yang naik banget adalah video conferencing. Apapun itu medianya, kita melalui Microsoft Teams, melalui Zoom, Google Hangout, Skype, atau apapun itu yang kita pakai, bahkan WhatsApp call atau Instagram call, kita frekuensinya naik banget. Ini terjadi karena kita nggak bisa keluar tentunya. Tapi otomatis di saat kita melakukan video conferencing ini, kita pengen segalanya lebih maksimal di video conferencing itu. Salah satunya adalah membeli kamera atau webcam yang lebih berguna, lebih fungsional, dan lebih efektif untuk video conferencing ini. Hari ini gue mau ngobrolin Jabra Panacast. Secara desain dia sangat tipis dan sangat kecil, sangat ringan juga. Ini gunanya bawah ini bisa dilipat, dibuka seperti ini. Ada dua hal. Satu, bisa ditempelkan, diselipkan ke laptop kita. Di atasnya webcam seperti layaknya webcam ada di sebuah laptop. Kedua, ada lubang di bawahnya yang digunakan untuk disambungkan ke tripod. Tripod apapun ukurannya standar. Nah, Jabra juga menyediakan sebuah tripodnya mereka yang sangat kecil dan ringan. Jadi bawahnya memang ada pemberatnya. Mudah sekali dipasangnya. Dia bisa bertindak layaknya sebuah webcam yang kalau lagi nggak dipakai ditaruh di bawah sependek mungkin ini. Kalau dipakai bisa setinggi ini. Dan ini ada gunanya. Jadi di saat kita melakukan video conferencing, kita sering banget letak kamera itu kadang-kadang di atas dari gambar yang orang kita lihat atau di bawah dari gambar yang orang kita lihat. Nah, ini gunanya bagi gue, ini bagus banget untuk meningkatkan high level karena conversation itu lebih baik adalah melihat orangnya langsung. Seolah-olah video conferencing agak susah, solusinya taruh orangnya itu di tengah dan kita ngomongnya langsung ke kameranya. It's like having a real conversation. Wah, panjang ya. Gue ngobrolin ini belum ngomongin speknya dan kenapa ini istimewa. Jabra Panacast ini keren banget karena dia pertama menggunakan 3 lensa. Buat apa 3 lensa? 3 lensa tujuannya adalah 180 viewing angle. Kebayang nggak buat apa? 180 derajat pandangan itu gunanya adalah memanfaatkan ruang kecil ini untuk meeting lebih banyak orang. Misalnya, kalau gue ya, pemakaian sehari-hari adalah karena gue kerja sekarang sama istri. Jadi 2 orang duduk sini nggak perlu berdekat-dekatan, harus masuk ke frame kameranya, tapi bisa jauh, misalnya ada di sebelah sana. Nanti gue praktekin sama Weekend, videographer. 180 derajat viewing angle dengan 9 prosesor Intel di dalamnya. Kenapa begitu banyak prosesor di dalamnya? Karena pertama dia menggunakan resolusi 4K 30 frame per second, bisa diatur juga. Dan dia 180 derajat itu kalian kalau ngebayangin adalah motret foto panorama. Jadi kita bergerak kanan ke kiri dan itu setiap foto itu dijahit. Nah, dijahitnya ini real time. Jadi 180 derajat dia akan menjahit seluruh keadaan ruangan 180 derajat itu, dan itu dalam bentuk video. Akibatnya itu bergerak mulu dan dia butuh kecepatan yang cukup cepat untuk itu semua. Menariknya lagi tambahannya dia ada AI-nya. Jadi prakteknya adalah di saat kita ada di sebelah kiri, dia akan ada di sebelah kiri, dia akan mengikuti kita, nggak akan ngerekam yang nggak ada orangnya di tempat itu, dan juga akan melihat siapa yang lagi ngomong sehingga akibatnya dia akan mensorot ke orang tersebut. Keren banget ya. Dan gue juga mau memperkenalkan, ini adalah Jabra Speak 750. Ini adalah sebuah speaker dan microphone Bluetooth bisa, dan ada kalau nggak komputer yang nggak ada Bluetoothnya ada dongle di belakangnya, atau melalui kabel. Jadi dia bertindak sebagai speaker dan microphone yang suaranya bagus banget. Menurut gue cukup banget untuk video conferencing. Dan dia bisa wireless karena Bluetooth. Oke, ini gue udah set meeting dengan Zoom. Gue basically set meeting sendiri tanpa ada siapa-siapa. Gue nyalain dan gue rekam. Kenapa Zoom? Karena 2 video conferencing platform yang sudah Jabra Panacast itu certified for adalah Microsoft Teams dan Zoom. Nah, yang harus diperhatikan lagi, kita akan tes di mana anggap saya ini meeting sendiri, dia udah nge-zoom dengan sendirinya, artinya muka saya terpotong yang dibutuhkan saja. Tapi perhatikan kalau kita misalnya pindah tempat.
Jadi sekarang gue ngomong di sini, kamera menjauh, men-zoom out untuk mendapatkan yang seolah-olah ada duduk di sebelah sini. Yang kedua, kita akan tes dengan adanya 2 orang di ruang meeting ini. Gua ada Wikan di sini, videografer kita, dan kita coba Wikan masuk, silahkan join meeting kita. Halo. Hai. Yes, Wikan di sebelah sana, dia langsung menangkap tanpa gue setting apa-apa. Jadi AI-nya udah bekerja secara natural, secara otomatis menangkap Wikan yang ada di sebelah sana. Jadi seolah-olah Wikan itu adalah peserta meeting ini lainnya. Dan it works really well. Suara juga didapat dari sebelah sini. Ini adalah Jabra Speak 750-nya. Kita bisa coba dengan tes suaranya. Wikan mau coba Zoom call? Boleh. Oke, saat ini gue undang Wikan untuk terima Zoom call di sisi satunya. Sudah masuk, admit. Halo Yo, apa kabar? Oh, baik. Suara gue kedengeran jelas nggak? Kedengaran jelas dengan baik, semuanya dengan jelas. Alright, ini adalah demo dari Jabra Speak 750. Ada satu drawbacks yang gue omongin ke Jabra di saat gue lagi mereview Jabra PanaCast ini. Jadi device-nya itu anget banget. Jadi angetnya itu karena processingnya gokil, 9 prosesor dengan memproses video yang cukup resolusinya tinggi, menjahit itu semua dan menggunakan AI, akibatnya itu panas dan tidak adanya thermal cooling atau cooling system apapun yang dalam sini, karena mungkin tujuannya biar device-nya tetap kecil dan mobile dan ringan segala macam. Nah, gue tanya, tapi bagi mereka itu nggak masalah. Mereka bahkan sudah mengeluarkan prosedurnya, sudah mengerti keadaan ini, dan memang jangan khawatir, itu aman. Jabra Speak 750 dan Jabra PanaCast ini terkoneksi menggunakan satu aplikasi yang namanya Jabra Direct. Di Jabra Direct, selain kita bisa ngasih feedback, update firmware, tapi juga yang penting adalah mengatur settingnya. Jadi setting mulai dari viewing angle yang 180 derajat bisa diperkecil ke 120 atau 90. Tergantung, misalnya dalam keadaan kita lagi meeting sendiri, nggak perlu ada 3 atau 4 orang di sebelah kita. Fokusnya ke kita aja. Bisa juga dimatikan AI-nya, bisa juga dimatikan HDR-nya, macam-macam untuk mungkin mengurangi beban kerja prosesor di Jabra PanaCast itu. Jadi, Jabra PanaCast ini harganya mungkin bukan untuk daily use, untuk setiap orang yang misalnya cuma school from home atau meeting satu orang aja di rumah di studio kecil seperti gue, mungkin sedikit overkill. Tapi kalau untuk commercial use atau enterprises use, misalnya kantor, co-working spaces, kampus yang memang mempunyai ruang meeting sekitar 8-10 orang, small to middle size, ini akan perfect banget. Kerjanya bagus, AI-nya mantep, prosesornya ada 9, 180 derajat viewing angle, 4K pula. This could be the perfect webcam to the situation. Alright? Untuk dapat di mana, lo baca aja deskripsi di bawah, dan semoga video ini berguna. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Stay healthy.